Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsia dengan NIM 5122197, Prodi Pendidikan Sejarah semester 3. Di sini saya akan menyampaikan sebuah review artikel Mencapai Indonesia Merdeka yang ditulis oleh Soekarno pada bulan Maret tahun 1933. Dalam artikel ini terdapat 10 bab dan saya akan menjelaskan pada bab pertama, yaitu dalam bab pertama ini saya akan menyampaikan sebab-sebabnya Indonesia tidak merdeka. Dalam bab ini, Profesor Fetna berkata bahwa sebenarnya Indonesia tidak pernah merdeka. Dari zaman purbakala sampai sekarang, dari zaman ribuan tahun sampai sekarang, dan dari zaman Hindu sampai sekarang. Maka menurut profesor itu, Indonesia senantiasa menjadi negara jajahan, mula-mula jajahan Hindu, kemudian jajahan Belanda. Negeri Indonesia berlainan dengan pendapat Profesor Fetna dulu adalah negeri yang merdeka. Negeri Indonesia itu kemudian hilang kemerdekaannya, kemudian menjadi koloni, kemudian menjadi beziting, kemudian menjadi negeri jajahan. Sebab-sebabnya haruslah kita cari dalam susunan dunia beberapa abad yang lalu. 300-400 tahun yang lalu, di dalam abad ke-16, ke-17, maka di dunia barat adalah selesai suatu perubahan susunan masyarakat. Feodalisme Eropa mulai surut sedikit-sedikit. Timbullah suatu kegiatan pertukangan dan perdagangan. Timbullah suatu kelas benua Eropa Barat. Masih kecillah imperialisme ini pada waktu itu. Jauh lebih kecil daripada imperialisme modern di zaman sekarang. Imperialisme adalah sistem politik yang digunakan untuk menguasai dunia demi kepentingan negara penjajah. Penjajahan yang dilakukan tak hanya mengambil sumber daya alam, tetapi juga menanamkan pengaruh dalam segala aspek kehidupan di wilayah jajahannya. Pada bab 2, yaitu dari imperialisme tua ke imperialisme modern. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan pada bab pertama imperialisme itu apa. Di sini imperialisme ini adalah dilahirkan oleh kapitalisme. Imperialisme adalah anaknya kapitalisme. Imperialisme tua dilahirkan oleh kapitalisme tua. Imperialisme modern dilahirkan oleh kapitalisme modern. Wataknya kapitalisme tua adalah berbeda besar dengan wataknya kapitalisme modern. Sedang kapitalisme tua belum kenal akan tempat-tempat pekerjaan seperti sekarang, belum kenal pabrik-pabrik, belum kenal industri, belum kenal bank sebagai sekarang, belum kenal perburuhan sebagai sekarang, belum kenal cara produktif sampai sekarang. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3, yaitu Indonesia tanah yang mulia, tanah yang raya, di sanalah kita berada untuk selama-lamanya. Di dalam zaman normal, sebelum meleset tak lebih dari 8 sen seorang sehari, dan ini pun bukan hisapan jempol kaum pembohong, bukan hasutannya kaum penghasut, bukan agitasinya pemimpin agitor. Ini ialah suatu kenyataan yang nyata dan yang telah dibuktikan oleh ahli pengetahuan bangsa Belanda sendiri. Dia membagi pendapat Kang Marhen itu adalah dalam 3 bagian. Pendapatan daripadanya mendapatkan dari palawijanya, pendapatan dari perkuliahannya bila mana Marhen tengah fridge, belum sampai 8 sen seorang sehari. Sehingga juga dalam hal ini Indonesia pegang rekor di seluruh muka bumi, dari barat sampai timur, sampai utara sampai selatan, tidak ada angka yang begitu rendahnya. Tetapi Marhen diakui oleh Belanda sebagai papan kesengsaraan kaum. Marhen merasakan kepapaan dan kesengsaraan itu saban dari saban jam, saban menit. Kaum Marhen sendiri merasakan saban hari bagaimana mereka kekurangan segala-galanya, kekurangan bekal hidup, kekurangan pakaian, kekurangan benda rumah tangga, kekurangan bekal pendidikan anaknya, kekurangan tiap-tiap keperluan manusia, walau yang paling sederhana juga adanya dengan macam-macam halangan. Maka kemerdekaan dengan itu hanya namanya saja kemerdekaan, hak itu tinggal namanya hak. Selanjutnya saya akan membahas pada bab 4 yang berjudul Di Timur Matahari Mulai Bercahaya, Bangun dan Berdiri Kawan Semua. Hal-hal yang saya ceritakan di atas ini hanyalah kerusakan lahir saja. Kerusakan batin pun ternyata di mana-mana. Stel imperialisme yang butuh pada kaum buruh itu sudah memutarkan semangat kita yang menjadi semangat perburuhan sama sekali.
semangat perburuan yang hanya senang jikalau bisa menghamba. Rakyat Indonesia yang sedia kala terkenal sebagai rakyat yang gagah berani, yang tak gampang suka tunduk, yang perahu-perahunya melintasi lautan dan samudera sampai ke India, Tiongkok, Madagaskar, dan Persia. Rakyat Indonesia itu kini menjadilah rakyat yang terkenal sebagai Hetzetsjok der Aarde, rakyat yang paling lemah budi di seluruh muka bumi. Rakyat Indonesia itu kini menjadi suatu rakyat yang hilang kepercayaannya pada diri sendiri, hilang kepribadiannya, hilang kegagahannya, hilang ketabahannya sama sekali. Semangat harimau yang menurut katanya Profesor Fett adalah semangat rakyat Indonesia di zaman sedia kala. Semangat itu sudah menjadi semangat kambing yang lunak dan pengecut. Dan itu pun belum bencana batin yang paling besar. Bencana batin yang paling besar ialah bahwa rakyat Indonesia itu percaya bahwa dia memang adalah rakyat kambing yang selamanya harus dipimpin dan dituntun. Selanjutnya bab 5, gunanya ada partai. Kita bergerak karena kesengsaraan kita bergerak karena ingin hidup yang lebih layak dan sempurna. Kita bergerak tidak karena ideal sahaja. Kita bergerak karena ingin cukup makanan, ingin cukup pakaian, ingin cukup tanah, ingin cukup perumahan, ingin cukup pendidikan. Oleh karena itu, maka pergerakan kita janganlah pergerakan yang kecil-kecilan. Kita itu haruslah pada hakikatnya suatu pergerakan yang ingin merubah sama sekali sifatnya masyarakat, suatu pergerakan yang ingin menjebol kesakitan masyarakat sampai ke seluruh dan akar-akarnya. Suatu pergerakan yang sama sekali ingin menggugurkan sel imperialisme dan kapitalisme. Dengan suatu partai yang mendidik rakyat jelata itu ke dalam kebusukan dan keberadilan, dengan suatu partai yang menuntun rakyat jelata itu dalam perjalanannya ke arah kemenangan, mengolah tenaga rakyat jelata itu dalam perjuangannya sehari-hari menjadi pelopor daripada rakyat jelata itu dalam menuju kepada maksud dan cita-cita. Partailah yang memegang obor, partailah yang berjalan di muka, partailah yang menjuluhi jalan yang gelap dan penuh dengan ranjau-ranjau itu, sehingga menjadi jalan terang. Partailah yang memimpin massa itu di dalam perjuangannya merebahkan musuh. Partailah yang memegang komando daripada barisan massa, partailah yang harus memberi keberusan pada pergerakan massa, memberi kesadaran, memberi keadilan. Oleh karena itu, maka partai sendiri lebih dulu harus partai yang berus, partai yang sadar, partai yang radikal. Hanya partai yang berus dan sadar dan radikal bisa membuat massa menjadi berus dan sadar dan radikal. Hanya partai yang demikian itu bisa menjadi pelopor yang sejati dalam pergerakan massa dan membawa massa itu dengan selekas-lekasnya kepada kemenangan dan keunggulan. Selanjutnya saya akan menuliskan pada bab 6. Indonesia merdeka suatu jembatan. Hal ini terdapat beberapa bentuk. Yang pertama yaitu menggugurkan stel-stel kapitalisme dan imperialisme. Syarat yang pertama ialah kita harus merdeka. Kenapa kita harus merdeka? Agar supaya kita bisa leluasa mendirikan suatu masyarakat baru yang tiada kapitalisme dan imperialisme. Oleh karena itu, maka kemerdekaan adalah syarat yang maha penting untuk menghilangkan kapitalisme. Syarat yang penting untuk mendirikan masyarakat yang sempurna, gedung Indonesia sempurna, di mana semua rakyat jelata bisa berenang dan menyimpan dan memakan segala buah kerezikian dan kekulturan. Dan kekulturan sendiri, di mana tidak ada kepapasengsaraan pada suatu pihak dan kerajaan pada lain pihak. Gedung Indonesia sempurna itu hanyalah bisa didirikan di atas buminya Indonesia yang merdeka. Gedung Indonesia sempurna itu hanyalah bisa didirikan jikalau pendamen-pandamennya tertanam di dalam tanahnya Indonesia yang merdeka. Tetapi gedung Indonesia sempurna itu hanyalah bisa didirikan oleh Marhen Indonesia. Oleh karena itu, maka Marhen tidak sahaja harus mengikhtiarkan Indonesia merdeka, tidak sahaja harus mengikhtiarkan kemerdekaan nasional, tetapi juga harus menjaga yang di dalam kemerdekaan nasional. Itu kaum Marhenlah yang memegang kekuasaan dan bukan kaum Brucuis Indonesia, bukan kaum Ningrat Indonesia, bukan kaum musuh Marhen bangsa Indonesia yang lain-lain.
Selanjutnya bab 7 yang berjudul sana mau ke sana, sini mau ke sini. Untuk bisa mencapai Indonesia merdeka, kita lebih dulu harus mengetahui hakikatnya kedudukan antara imperialisme dan kita. Hakikat kedudukan antara sana dan sini, hakikat kedudukan sana sini itulah nanti yang menentukan asas-asas perjuangan kita, asas-asas aspek terjang kita, asas-asas strategi kita, asas-asas taktik kita. Hakikat kedudukan itulah yang nanti harus menentukan holding kita terhadap pada kaum sana itu adanya. Bagaimana kedudukan hakikat itu? Hakikat kedudukan itu boleh kita gambarkan dengan suatu perkataan saja. Pertentangan di dalam segala hal, pertentangan asal, pertentangan tujuan, pertentangan kebutuhan, pertentangan sifat, pertentangan hakikat. Tidak ada perbarengan, tidak ada persamaan sedikit pun antara sana dan sini. Tidak ada persesuaian antara sana dan sini. Antara sana dan sini ada pertentangan sebagai api dan air, sebagai serigala dan rusa, sebagai kejahatan dan kebenaran. Selanjutnya bab 8 yaitu mass forming, radikalisme, masa aksi. Sana mau ke sini mau ke sana, begitulah gambarnya pertentangan di suatu koloni. Pertentangan inilah yang tadi membawa kita ke atas pandangan politik soft dan non-cooperation. Tetapi pertentangan itu membawa kita juga ke dalam kawah candi mukanya politik mass forming, radikalisme, dan masa aksi. Mass forming adalah berarti formingnya mass, pembikinan tenaga, pembikinan kuasa. Mass forming adalah jalan satu-satunya untuk memaksa kaum sana tunduk kepada jalan kita. Selanjutnya adalah radikalisme. Radikalisme terambil dari perkataan radis yang artinya akar. Radikalisme harus asas mass forming marhen. Berjuang tidak setengah-setengahan, tawar-menawar, tapi terjun sampai ke akar-akarnya, kesengitan antis. Tidak setengah-setengahan, hanya mencari untung ini hari saja, tapi mau menjebol sel-sel kapitalisme imperialisme sampai ke akar-akarnya. Tidak setengah-setengah, mau mengadakan perubahan-perubahan yang kecil saja, tapi mau mendirikan masyarakat baru sama sekali di atas akar-akar yang baru. Berjuang habis-habisan tenaga membongkar pergaulan hidup sekarang ini sampai ke akarnya untuk mendirikan pergaulan hidup baru. Berjuang habis-habisan tenaga membongkar pergaulan hidup yang sekarang ini sampai ke akar-akarnya. Berjuang habis-habisan tenaga membongkar pergaulan hidup sampai sekarang ini sampai ke akar-akarnya untuk mendirikan pergaulan hidup baru di atas akar-akar yang baru. Radikalisme inilah harus menjadi nyawanya mass forming marhen. Yang terakhir adalah massa. Apa itu massa? Massa bukanlah cuma rakyat jelata yang berjuta-juta saja. Massa adalah rakyat jelata yang sudah terlalu mempunyai semangat satu, kemauan satu, roh dan nyawa satu. Massa adalah berarti dek jaladren luluhan. Massa aksi. Saksinya rakyat jelata yang sudah terluluh menjadi jiwa baru melawan suatu keadaan yang mereka tidak sudi pikul lagi. Memang masa aksi adalah selamanya radikal. Memang masa aksi adalah selamanya membuka dan menjebol akarnya suatu keadaan. Memang masa aksi adalah selamanya mau menanam akar-akarnya keadaan yang baru. Selanjutnya bab 9 yang berjudul Di Seberangnya Jembatan Emas. Indonesia merdeka seperti yang dikatakan di atas, yaitu menjanjikan tapi belum pasti menentukan bagi marhen hidup kemanusiaan yang demikian itu. Perjanjian itu barulah menjadi ketentuan kalau marhen sendiri sekarang sudah seinsyap-insyapnya bahwa Indonesia merdeka hanyalah suatu jembatan, sekalipun suatu jembatan emas yang harus dilalui dengan segala keawasan dan keprayitnaan. Jangan sampai di atas jembatan itu kereta kemenangan diskusiri oleh lain orang selainnya marhen.
Seorang jembatan itu jalan pocah jadi dua, satu ke dunia keselamatan marhen, satu ke dunia kesengsaraan marhen, satu ke dunia sesama rata sama rasa, satu ke dunia sama ratap sama tangis. Yang terakhir pada bab 10 yaitu mencapai Indonesia merdeka. Tumpahkanlah segenap jiwa dan ragamu ke dalam partainya massa, tumpahkanlah segenap jasmani dan rohanimu ke dalam perjuangannya massa, tumpahkanlah segenap nyawamu menjadi api kesadaran dan api kemauan massa. Hidupkanlah masa aksi untuk mencapai Indonesia merdeka. Sekian Sekian review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.